Shalom adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Coba kakak mau denger hari ini apa kabar kalian? Yang semangat, ayo semuanya bangkit berdiri, katakan luar biasa sambil jempolnya keluar. 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke adik-adik boleh silahkan duduk lagi. Sekarang kita memasuki di minggu kedua bulan Maret 2023. Selamat datang bagi adik-adik yang baru pertama kali hadir atau join di ibadah ERC Kids Church Online ini. Nah, masih di bulan Maret ini dengan tema Trust the Lord. Dan tema minggu ini adalah berharap kepada Tuhan. Diambil dari kisah Yosafat mencari Tuhan. Oke, Bible fact minggu ini adalah siapa sih Yosafat itu? Yosafat adalah putra raja Asa dan merupakan raja Yehuda yang keempat. Yang keberapa? Yang keempat. Setelah kerajaan Israel terpecah. Menurut catatan Alkitab, Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Mau tahu lebih banyak lagi tentang kisah Yosafat mencari Tuhan? Yuk adik-adik semuanya siapkan hati kalian untuk beribadah lebih lagi kepada Tuhan. Dan jauhkan mainan kalian, HP kalian, gadget. Dan ajak orang tua, papa, mama, serta teman-teman untuk beribadah bersama. Yuk, sebelum kita beribadah, kakak minta semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan kami masih diberikan kesempatan ibadah sampai hari ini. Tuhan biarlah Tuhan Yesus sepanjang ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan dapat memuliakan namamu Tuhan. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo, let's praise and worship. Shalom teman-teman semuanya, apa kabar? Kalian di rumah sehat? Oke, kakak berharap kalian ada sehat semua di rumah ya. Salam jumpa kembali bersama kakak Lisma, kakak Ila. Nah, hari ini kita punya teman baru. Yuk, perkenalkan siapa namanya? Halo teman-teman, nama aku Jessica. Oh, namanya Jessica. Jessica kelas berapa Jessica? Kelas 5. Oh, kelas 5. Wah, hari ini kita ditemani oleh Jessica untuk beribadah online anak untuk kalian semua ya. Nah, sebelum ibadah kita mau berdoa dulu ya, supaya ibadah kita berkenan, supaya ibadah kita baik di hadapan Tuhan. Amin. Yuk, kakak undang untuk kalian bangkit berdiri sama-sama yuk, sama kakak yuk. Kita mau berdoa ya, angkat kedua tanganmu yuk, kita mau datang sama Tuhan Yesus. Kita mau berdoa, ikuti ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Untuk hari ini, kami boleh beribadah. Tuhan, pimpin ya. Ibadah kami. Hari ini. Agar berkenan. Baik. Di hadapanmu. Terima kasih Tuhan. Berikan kami. Semangat. Sukacita. Dalam memuji Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Urapi setiap kami. Agar kami selalu memberikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus adik-adik. Kalian sudah semangat ya? Sudah mandi ya Kak Kela ya? Sudah mandi? Sudah sarapan kakak? Sudah ya? Jadi sudah mandi, sudah sarapan, sudah siap untuk beribadah sama-sama ya? Nah sekarang kita bernyanyi buat Tuhan Yesus ya? Kita mau bersuka cita buat Tuhan Yesus. Amin. Yang mau katakan amin. Lagi-lagi katakan amin. Amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi sama-sama ya? Jangan lelah. Ayo tepuk tangan nih sama-sama yuk. Digoyangkan badannya kanan kiri ya. Oke. Ayo kakak. Yuk. Siap-siap. Yuk. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mana suaranya? Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang.
diratakan. Amin. Sama-sama. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Oke, masih semangat ya adik-adik ya. Nah sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kakak undang kalian duduk lagi yang rapi. Kita mau datang sama Tuhan Yesus yuk. Tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Amin Yesus. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Dari awal katakan lagu ini Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. angkat tangannya adik-adik yuk. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Katakan. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Adik-adik lebih sungguh lagi katakan lagu ini dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. angkat tangannya sama-sama yuk. Ku bawa korban syukur Amin. ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Katakan. Selamanya ku bawa korban Rabaya rabaya shanda ya ralaba takara labaya rabaya. tempat kudus-Mu Tuhan. Hati kami. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ayo angkat tangannya dua-dua sama kakak. Ayo mulai sembah Tuhan Yesus adik-adik. Mulai sembah Tuhan Yesus. Bawa korban penyembahanmu buat
Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau datang sama Tuhan Yesus adik-adik. Ayo angkat tanganmu dua-dua sama kakak. Bilang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sayang Engkau. kami sayang Tuhan Engkau. Yesus, Tuhan Yesus, kami mengasihi. kami mengasihi. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Engkau selalu ada. Engkau selalu ada buat kami. Tuhan, kami mengasihi. kami mengasihi. Tuhan, Tuhan, kami cinta Engkau. kami cinta Terima Engkau. kasih ya. Terima kasih ya Untuk segalanya. untuk segalanya yang Engkau sudah berikan buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tiba Tuhan. saatnya, Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan, agar setia firman-Mu tertanam di pikiran kami, di hati kami, dan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Terima Tuhan. kasih ya Tuhan. Biar Engkau disenangkan. Biar Engkau disenangkan atas pujian atas kami, atas penyembahan kami. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Di dalam nama, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom shalom adik-adik semuanya. Wah, hebat banget kalian ya. Kalian udah memuji Tuhan, udah menyembah Tuhan juga. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita dengerin cerita firman Tuhan. Nah, sekarang kalian siapin Alkitabnya, buku catatannya dan alat tulisnya ya. Sudah semua? Oke, kali ini kita akan belajar dari seorang raja. Wah, kira-kira kalian tahu nggak raja itu tugasnya sebagai apa? Dipimpin atau memimpin? Betul, raja biasanya memimpin. Nah, kali ini kita akan belajar dari kisah Yosafat takut dan mencari Tuhan. Untuk tema minggu ini yaitu berharap kepada Tuhan. Nah, kalian tahu nggak siapa ayah dan ibu Yosafat? Ada yang tahu? Oke, ayah Yosafat yaitu Raja Asa dan ibunya bernama Azuba adik-adik. Oke, jadi Raja Asa ketika dia sudah tidak memerintah lagi, pemerintahannya digantikan oleh anaknya yaitu Raja Yosafat dan mereka berasal dari keturunan Yehuda adik-adik. Kalian tahu nggak keturunan Yehuda atau bangsa Yehuda atau kaum Yehuda itu apa? Ada yang tahu? Betul, itu adalah salah satu nama dari ke-12 suku di Israel karena pada saat itu kerajaan Israel terpecah adik-adik. Jadi setiap suku mereka dipimpin oleh dari masing-masing kepala sukunya atau dipimpin oleh rajanya adik-adik. Dan Yosafat menjadi raja Yehuda yang keempat adik-adik. Dan dia mulai memerintah pada usia 35 tahun dan memerintah selama 25 tahun adik-adik. Oke, cerita Alkitab kali ini diambil dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 37. Nanti kalian bisa baca keseluruhannya bila sudah selesai ibadah ini adik-adik. Nah, ceritanya seperti ini adik-adik. Mereka tinggal di suatu tempat adik-adik, sebutlah di Yerusalem. Dan pada saat itu ada segerombolan orang-orang atau di sini disebut orang-orang Moab, orang-orang Amon dan orang-orang dari pegunungan Seir. Mereka ini bersepakat atau mereka ini bersekutu. Mereka ini menjadi membangun satu kekuatan adik-adik. Mereka mau ngapain? Mereka ini mau mengusir Yehuda adik-adik. Mereka nggak mau Yehuda ada di tempat itu. Karena tempat itu sebenarnya adalah punya mereka adik-adik. Dan kalian tahu ketika Raja Yosafat mendengar hal itu, apakah yang akan dilakukan oleh Raja Yosafat? Apakah dia akan takut? Apakah dia langsung menyiapkan pasukannya? Atau yang lain ya adik-adik? Ada yang tahu? Oke, kakak kasih tahu ya adik-adik. Dalam
2 Tawarik 20 ayat yang ketiga, kakak bacain buat kalian. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru adik-adik. Jadi ketika Yosafat mendapatkan kabar bahwa musuh-musuhnya atau orang-orang yang ingin menyerbu mereka, Yosafat mengambil sikap untuk ngapain tadi adik-adik? Berdoa untuk apa? Dia meminta pertolongan kepada Tuhan adik-adik. Nah, kira-kira Tuhan bisa nolongin Yosafat atau tidak? Bisa? Iya betul. Nanti kita baca lagi adik-adik ya. Akhirnya Yosafat berkumpul dengan semua orang-orang Yehuda yang ada pada saat itu. Mereka bersatu hati. Mereka semuanya sepakat. Di sini mereka juga dibilangin mereka berdoa. Dia juga berpuasa. Nggak cuma Yosafat adik-adik, tapi semua teman-temannya atau semua penduduknya atau semua rakyatnya. Mereka bersatu hati berpuasa untuk meminta pertolongan dari Tuhan adik-adik, karena mereka tahu dan mereka juga takut bahwa orang-orang yang mau menghantam mereka atau orang-orang yang mau menyerang mereka ini sangat kuat adik-adik. Nah, singkat cerita, mereka semua tetap berdoa, mereka semua tetap berpuasa adik-adik. Sampai ada satu orang yang berbicara adik-adik. Di sini disebutkan di 2 Tawarik 20 ayat yang ke-14. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru. Dengerin ya adik-adik ya. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu adik-adik. Dan pada saat mereka lagi bersama-sama, yaitu Yahaziel, dia mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Tuhan ngomong lewat Yahaziel, katanya apa? Jangan takut bahwa yang akan berperang melawan orang-orang Moab dan orang-orang Amon itu bukan mereka, melainkan siapa? Tuhan. Jadi mereka gak usah takut. Dan mendengar hal itu adik-adik, Raja Yosafat langsung tersungkur adik-adik. Dia sangat bersyukur dan dia sangat berterima kasih kepada siapa? Tuhan. Dia tahu kalau Tuhan akan membantu dia dan semua pasukannya. Dan setelah itu adik-adik, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, nih kita dengerin adik-adik ya. Kakak baca ayat yang ke-20b. Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyikan untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus
yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh adik-adik. Jadi ketika pagi-paginya orang-orang Yehuda sudah mempersiapkan pasukan, dan pada saat itu mereka memilih untuk orang-orang yang berdiri di bagian paling depan adalah orang-orang yang ngapain tadi disebutkan? Memuji Tuhan, orang yang bernari dengan pakaian kudus. Dan mereka gak sembarangan berkata adik-adik. Perkataan mereka seperti ini, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Nah, setelah mereka terus menyanyikan pujian, mereka terus berjalan dan keajaiban terjadi adik-adik. Jadi mereka yang tadinya tiga suku-suku yang hebat-hebat ini mereka bersatu, mereka malah jadi saling melawan adik-adik. Dan ketika orang-orang Moab dan orang-orang Amon melawan orang-orang pegunungan Seir, ketika orang pegunungan Seirnya sudah tidak ada lagi, mereka satu sama lain saling apa tadi disebutkan? Iya, malah saling membunuh. Jadi mereka tidak membunuh atau mereka tidak berperang melawan orang-orang Yehuda. Wah, keren banget ya adik-adik. Sama seperti yang dikatakan oleh Yahaziel tadi, bukan? Bahwa yang berperang adalah Tuhan, bukan penduduk orang-orang Yehuda adik-adik. Dan kalian tahu, setelah hal itu terjadi, orang-orang Yehuda beserta Yosafat, mereka mengumpulkan hasil jarahannya, yaitu setiap perbekalan yang musuh-musuhnya bawa. Dan kalian tahu, mereka mengumpulkan selama 3 hari adik-adik. Wah, berarti kita bisa bayangkan ya bahwa yang dikumpulkan ini sangat banyak adik-adik. Dan di sini disebutkan pada hari yang keempat apa yang mereka lakukan. Kakak bacakan untuk kalian di 2 Tawarik 20 ayat yang ke-26. Pada hari keempat, mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Jadi setelah mereka kumpulkan semua jarahan selama 3 hari, di hari yang keempat mereka ke lembah pujian. Dan di sana mereka memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian, mengagungkan nama Tuhan dan menyerukan nama Tuhan adik. Dan itu mereka lakukan sampai mereka kembali ke tempat asal mereka adik-adik. Bahkan sampai mereka ke bait Allah. Dan kalian tahu adik-adik, karena hal itu banyak orang-orang yang sedang berkuasa pada saat itu atau suku-suku yang berkuasa, mereka sangat menjadi takut. Itu terbukti dari ayat yang ke-29. Kakak baca ini adik-adik. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh
Israel, dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Dan Raja Yosafat berkuasa selama 25 tahun adik-adik. Keren banget ya adik-adik ya penyertaan Tuhan dalam cerita ini ya. Nah, dari cerita ini adik-adik kita diingatkan adik-adik bahwa saat kita berharap kepada Tuhan di dalam segala situasi apapun, baik situasi yang kurang baik, tidak baik, atau yang sangat menakutkan sekalipun, pertolongan Tuhan itu pasti nyata kepada kita. Dan biasanya pertolongan Tuhan itu datang di waktu yang sangat tepat dan dengan caranya Tuhan. Sama seperti cerita kali ini, dengan cara yang sangat ajaib adik-adik, dengan cara yang menurut kita gak mungkin atau aneh adik-adik. Nah, nanti kalian bisa baca untuk ceritanya lebih lanjut ya adik-adik. Sekarang Alkitabnya boleh ditutup, tangannya dilipat, kita mau berdoa. Kakak pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, Kau sangat baik bagi kami. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita tentang Yosafat. Kiranya Tuhan ajarkan kami anak-anak yang selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, sebelum kita selesai ibadah, kakak mau ajak kita semua bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, kita berdoa dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami bisa beribadah. Dan biar semua pujian, penyembahan, doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan berkenan kepada Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Sekarang kami mau selesai Tuhan. Sebelum kami selesai, sebelum kami tutup ibadah kami mau terima berkat yang baru dari Tuhan Yesus. Kiranya berkat, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, kepintaran, hikmat, kekuatan daripada Tuhan diberkati kepada setiap kami, anak-anak, orang tua, semua keluarga yang setia melihat tayangan online ibadah ini Tuhan. Dan biar kami semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Langkah kami kemanapun kami pergi, kami disertai Tuhan. Kami dijaga Tuhan, kami dilindungi Tuhan. Dan setiap adik-adik yang sekolah, yang belajar, diberkati mereka dalam pendidikan mereka. Mereka menjadi kepala bukan ekor, mereka akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apa saja yang mereka perbuat yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat mereka selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.